Halo semua, selamat datang lagi di channel Gadgetmo bersama gue Elmo. Di video kali ini gue akan mengadu antara Tecno Camon 40 Pro versus Vivo X200 Pro. Jadi sebenarnya ini perbandingan yang gak sesuai ya, apalagi dari harganya ini udah beda jauh banget. Tecno Camon ini di 3 jutaan, sedangkan Vivo X200 Pro ini ada di 18 juta. Jadi ini kayak hampir 6 kali lipatnya harga Vivo X200 Pro. Tapi di sini gue penasaran buat membandingkan hasil dari Tecno Camon 40 Pro ini dengan Vivo X200 Pro. Terus yang gue dapetin guys, ternyata Tecno itu gak sepenuhnya kalah telak. Memang di sebagian besar sektor itu Tecno ini memang kalah dibandingkan X200 Pro ini. Tapi ternyata ada loh sektor di mana Tecno ini bisa menang dibandingkan X200 Pro. Dan menurut gua untuk harga 3 jutaan Tecno ini benar-benar hasilnya ya gak bisa diremehkan lah untuk di harga 3 jutaan. So gua akan tunjukin kalian perbandingan antara foto. Kalau misalnya video sih ya mungkin ada sedikit lah, tapi lebih banyak di foto karena memang Tecno Camon ini ya kuatnya di fotografi guys, apalagi di kamera utamanya itu memang kuat banget untuk di harga 3 juta. So gue akan tunjukin hasil kalian antara Vivo X200 Pro versus Tecno Camon 40 Pro ini. Oke, untuk foto yang pertama ini kita bisa lihat kalau di Vivo X200 Pro ini warnanya lebih ngejreng ya, saturasinya lebih keluar, pop up banget warnanya, dibandingkan Camon 40 Pro ini warnanya lebih netral tapi lebih ke cool gitu sedikit ya. Tapi untuk masalah detail, kalau kita zoom memang sedikit lebih detail di Vivo ya, karena ya memang megapikselnya lebih besar. Dan untuk lensa ultra wide di sini sama sih dengan lensa wide, karakter warnanya masih di Tecno Camon itu masih kurang bersaturasi ya, tapi menurut gue ini udah cukup dibandingkan Vivo. Memang ya warnanya memang lebih ngejreng, lebih pop up menurut gue dibandingkan aslinya. Tapi untuk detail ya sedikit lebih bagus di Vivo ya, karena megapikselnya yang lebih besar, sedangkan di Tecno itu hanya 8 megapiksel. Oke, di foto selanjutnya ini kita bisa lihat warna Vivo sekali lagi memang lebih eye pleasing ya. Di sini kontrasnya lebih berasa dibandingkan Tecno yang warnanya itu lebih flat atau lebih rata sih menurut gua. Tapi di sini gue sebenarnya lumayan suka dengan foto Tecno karena warnanya lebih natural lah ketimbang Vivo. Memang kalian bisa lihat di tekstur daun situ memang kontrasnya berasa banget ya kalau di Vivo X200 Pro ini dibandingkan Tecno Camon 40 Pro. Tapi untuk soal detail memang sedikit aja lebih bagus di Vivo ya kalau di siang hari ini. Tapi di Tecno gak kalah juga sih menurut gua. Soal warna itu sih masalah selera aja ya. Kalau gua sih memang di sini jujur ya gua gak tahu kenapa lebih prefer di Tecno Camon 40 Pro untuk warna. Karena ya flat aja gitu, gue suka gak terlalu dibuat-buat warnanya. Mungkin di Vivo AI nya itu lumayan agresif banget ya, tapi ini sih tinggal tergantung selera. Kalau kalian memang suka yang lebih eye pleasing ya pilih Vivo aja sih, menurut gue itu bagus. Dan foto selanjutnya ini ya mirip dengan foto yang tadi. Di sini memang Vivo lebih eye pleasing, lebih pop up warnanya ketimbang Camon. Kali ini di 2X dia malah lebih flat lagi sih. Ini malah gue kurang suka karena terlalu flat warnanya. Nah di foto ultra wide malah gue lihat kalau Tecno Camon 40 Pro ini lebih berwarna ketimbang foto-foto sebelumnya. Di sini dia lebih keluar warnanya, lebih pop up. Dan Vivo masih sama menjaga karakter warnanya yang memang saturasinya lebih tinggi ya. Nah, kita masuk di foto low light. Di sini sebenarnya Tecno itu udah bagus, sudah terang.
tapi sayangnya dia tidak bisa mengambil itu bayangan kabel jalan itu. Memang dia gak bisa mengambil lebih dramatis ya, seperti Vivo X200 Pro. Dan untuk foto low light ini kita bisa lihat ini sih, wah, Tecno lumayan bagus ya, bisa bersaing dengan Vivo. Dia memang cenderung lebih terang, tapi memang untuk detail memang Vivo itu ya karena ukuran sensor juga ya yang lebih besar. Tapi kalau kita zoom ya di tulisan ini, di Pilox ini, kita bisa lihat detail Tecno itu gak begitu tertinggal ya ketimbang Vivo, yang memang wajar lah kalau Vivo di sini lebih detail ya, karena kita tahu sensornya juga memang lebih besar di Vivo. Jadi menurut gua Tecno di sini sudah cukup bagus ya hasilnya. Untuk foto berikutnya ini masih dalam kondisi low light, kita bisa lihat di sini ya coatingan Zeiss memang berpengaruh banget di flare lampunya, kita bisa lihat. Tapi di sini Tecno hasilnya juga gak mengecewakan. Dia hasilnya terang. Cuma memang Vivo bisa lebih dapat ya hasilnya. Nah, di foto berikutnya ini, nah ini kita bisa lihat kalau Tecno ini benar-benar bisa lah bersaing dengan Vivo X200 Pro. Di kondisi low light menggunakan night sight, di sini kita bisa lihat warna daunnya di Vivo itu malah hijau semua ya, semua hampir hijau. Terus di Camon itu kuning-kuning daun itu masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Warnanya juga menurut gua di Camon malah lebih keluar ya ketimbang Vivo. Tapi memang kalau soal detail ya, kalau misalnya kita zoom di sini memang Vivo lebih detail ya, tapi hasil dari Tecno Camon 40 Pro ini nggak mengecewakan sih menurut gua. Ini udah bagus lah. Nah, untuk foto selfie di sini gua lebih prefer di Tecno Camon 40 Pro karena dia lebih detail guys, walaupun memang Vivo lebih terang. Tapi kalau misalnya gua zoom ya, di detail bibir gua itu lebih jernih di Tecno guys, walaupun ada far gua yang hilang, sedangkan di Vivo masih ada itu far gua. Ini keren sih. Oke, jadi ini kamera depan Vivo X200 Pro di resolusi 4K, yang ini 30 fps sih. Sebenarnya dia bisa sampai 60 fps. Terus kita cobain. Dia gak bisa autofocus guys. Jadi dia fix fokus. Wah, sayang banget ya untuk kamera depan. Harusnya itu Vivo jualan kamera depan, tapi yang kali ini malah gak autofocus ya kamera depannya. Jadi kalau di tulisan sini agak ngeblur. Terus ya gue harus nutupin wajah juga kalau misalnya mau kebaca, tapi memang nggak punya autofocus. Oke, ini adalah kamera depan Tecno Camon 40 Pro. Tecno Camon 40 Pro, oke. Yang spesial di kamera depannya ini, dia punya autofocus yang cukup bagus ya guys. Di sini cukup bagus banget autofokusnya. Sedangkan Vivo gak punya autofocus. Jadi kalau kalian mau review produk menggunakan kamera depan Tecno Camon 40 Pro ini, gua saranin settingannya ada di 4K 30 fps seperti ini. Lalu matiin stabilizernya. Kalau misalnya kalian ngerekam nggak gerak-gerak atau nggak sambil jalan seperti ini, cukup dengan 4K 30 fps matiin stabilisasi. Hasilnya ini cukup jernih ya. Terus ada eye tracking juga di mata gua. Ini gua mau kasih tunjuk kalian face tracking, tapi ada eye tracking di hasil perekaman videonya. Ini sudah cukup bagus banget sih guys. Dan sangat
responsif lah untuk eye trackingnya ini. Terus untuk ketajamannya ini menurut gua udah tajam banget ya, kalian bisa lihat. Untuk gua kayak produk showcase gitu, di sini udah bagus banget, dia detailnya lumayan kebaca. Di sini memang sih dia agak mirror ya, jadi kalau kalian tunjukin begini ya harus dibalik. Kayak kalau kalian mau review produk, cuman memang kalian nggak boleh wajahnya itu kelihatan guys, kelihatan karena dia pasti mengutamakan wajah gua ketimbang produk yang gua tunjukin. Misalnya kalau wajah gua apa ya, sembunyiin, nah baru dia pindah ke produknya. Sebenarnya ini untuk beberapa orang mungkin gak suka ya, tapi menurut gua simple aja sih, tinggal sembunyiin muka udah kayak produk showcase-nya di kamera-kamera Sony terbaru ya. Ini keren sih menurut gua. Keren lah hasilnya nih, mantap mantap. Jadi untuk kesimpulannya, Tecno Camon 40 Pro ini kamera utamanya ini cakep ya guys, menurut gua udahlah bisa bersaing dengan handphone kelas atas. Tapi untuk soal zoom atau perekaman video memang kalian gak bisa bandingin dengan Vivo X200 Pro ini ya, memang masih kalah jauh lah. Tapi untuk di harga 3 jutaan, kamera Tecno Camon 40 Pro ini sudah sangat memuaskan menurut gua. Udah gua pakai selama lebih dari 1 minggu dan gua sangat puas dengan hasilnya. Jadi kalau kalian mau cari handphone di harga 3 jutaan all rounder terbaik menurut gua, ini adalah Tecno Camon 40 Pro. Di segala sisi dia itu merata bagusnya. Oke, jadi ini ya review dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nantikan video berikutnya.